warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vika Auliah NIM 019 dari kelas ES6A, jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung. Di sini saya akan membahas mengenai sosiologi ekonomi. Sosiologi ekonomi terdiri dari dua kata, yaitu sosio dan logis. Sosio yang artinya masyarakat dan logis yang artinya ilmu. Secara umum, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku masyarakat. Menurut Bapak Kapitalis Adam Smith, perilaku ekonomi manusia itu selalu mempertimbangkan untung dan rugi, bersifat rasional atau kalkulatif, dan mereka akan berusaha untuk mendapatkan barang yang sepadan dengan usaha atau modal yang mereka keluarkan. Misalnya, seseorang membeli handphone senilai 2 juta rupiah, maka orang itu akan berpikir apakah dengan 2 juta tersebut apakah dengan uang 2 juta tersebut sepadan dengan fitur-fitur yang ditawarkan oleh handphone tersebut. Sedangkan menurut para ahli, perilaku ekonomi masyarakat lebih kepada hasil konstruksi sosial dalam memandang fungsi sebuah barang atau jasa. Misalnya, dalam sebuah lingkungan masyarakat terdapat sebuah gaya hidup. Ada dua jenis barang, tas misalnya. Tas memiliki fungsi yang sama, bentuk yang sama, namun memiliki merek dan harga yang berbeda. Maka seseorang yang mengikuti pola perilaku lingkungan masyarakatnya, ia akan memilih tas Hermes seharga 500 juta dibanding tas lokal yang seharga 5 juta. Jadi ia akan mengikuti gaya dan pola hidup lingkungan masyarakatnya. Terbukti bahwa tindakan ekonomi masyarakat tidak selalu berdasarkan pemikiran secara rasional, terkadang juga irasional, sehingga sosiologi ekonomi adalah ilmu yang mampu mempelajari, yang mampu menjelaskan tindakan sosiologi ini. Jadi tidak selalu rasional, namun juga irasional, karena dipengaruhi oleh hasil nilai dan budaya dan juga status sosial di lingkungan masyarakatnya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai 4 tokoh dalam sosiologi ekonomi. Ada 4 tokoh. Yang pertama yaitu Karl Marx, Max Weber, Emil Durkheim, dan George Risser. Yang pertama adalah Karl Marx. Karl Marx di sini lebih banyak mengkritisi sistem ekonomi kapitalis dan membedakan menjadi dua golongan, yaitu kaum borjuis dan kaum proletar. Kaum borjuis adalah kaum pemilik modal dan kaum proletar adalah kaum buruh. Kapitalisme melahirkan eksploitasi dan alienasi kaum buruh. Kondisi di mana kelas borjuis mengeksploitasi kaum buruh atau kelas proletar dan menghasilkan sebuah kondisi, yaitu alienasi buruh dengan kelas borjuis. Eksploitasi terjadi karena pemilik modal atau borjuis berprinsip bahwa mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan modal yang sekecil-kecilnya. Walaupun dalam ilmu ekonomi modern prinsip ini sudah tidak digunakan. Alienasi menyebabkan beberapa hal, yaitu menekan upah kerja. Alienasi atau keterasingan kaum buruh akan merasa diasingkan, kehilangan waktu untuk dirinya sendiri karena habis digunakan untuk bekerja. Kaum kapitalis di sini menekan kaum buruh dengan bekerja menghasilkan nilai lebih barang atau produk, tapi mereka tidak memiliki kewenangan untuk menjualnya. Hal ini akan menetapkan sebuah kondisi di mana yang kaya akan semakin kaya dan yang miskin akan semakin miskin. Marx menggunakan agama untuk melanggengkan kekuasaannya. Dalam tanda kutip, agama adalah candu. Di sini kaum borjuis memanfaatkan para pemuka agama melalui pemuka agama tersebut untuk menghegemoni kaum buruh agar tetap tunduk dan patuh terhadap kekuasaannya.
dengan sebuah semboyan, yaitu kita harus bersyukur. Ini Marx mengkritisi kaum borjuis dan menawarkan sebuah solusi dengan sistem ekonomi sosialis yang tidak ada kelas, jadi modal dan alat produksi adalah milik bersama. Selanjutnya, tokoh yang kedua yaitu Max Weber. Weber memiliki teori tindakan sosial dalam ekonomi yang dibagi ke dalam 4 kelas, yaitu pertama tradisional, afektif, rasional, dan rasional instrumental. Tradisional di sini tidak berdasarkan pemikiran, hanya karena mengikuti tradisi atau kebiasaan. Bisa diartikan jika seseorang hanya ikut-ikutan saja tanpa tahu tujuan dan maksudnya apa. Misalnya seseorang yang mengikuti upacara adat tanpa tahu mereka mengikuti upacara itu untuk apa dan mengeluarkan sejumlah uang untuk mengikuti acara tersebut. Selanjutnya afektif. Afektif adalah tindakan yang didasarkan pada emosi atau sentimental. Bisa jadi emosi rasa cinta, rasa kasih, dan sebagainya. Contoh, seseorang yang sedang ingin mendapatkan hati kekasihnya, ia rela mengeluarkan sejumlah uang untuk kekasihnya tersebut sehingga meminimalisir kebutuhannya sendiri, dan karena didasarkan oleh rasa cinta untuk memenuhi keinginannya untuk membahagiakan orang tersebut. Selanjutnya rasional. Tindakan rasional adalah tindakan yang berorientasi pada tujuan atau nilai-nilai tertentu. Misalnya nilai agama. Agama dianggap sebagai ajaran yang bagus, memiliki manfaat walaupun harus mengeluarkan uang. Misalnya zakat, infak, sedekah, umroh atau haji dengan tujuan nilai agama yang dianggap benar tadi, jadi tidak memerlukan balasan apapun. Yang selanjutnya rasional instrumental, berorientasi pada pencapaian tujuan yang didasarkan pada pilihan rasional untung atau rugi, mempertimbangkan untung atau rugi secara material. Misalnya seperti contoh yang tadi, membeli handphone seharga 2 juta, seseorang akan mempertimbangkan fitur-fitur yang didapatkan dengan uang senilai 2 juta tersebut. Weber meyakini bahwa sebenarnya tindakan rasional instrumental itu bagus, namun dia juga menilai bahwa kapitalis atau perusahaan saat ini memang lebih mengedepankan rasional instrumental dalam kegiatan ekonomi yang sebenarnya malah memenjarakan mereka dalam rasionalitas yang terkadang malah tidak memanusiakan manusia. Otomatis akan menekan biaya produksi. Akibatnya kaum proletar akan dianggap sebagai objek yang ditekan gajinya terus-menerus. Bukunya The Protestant and the Spirit of the Capitalism, Weber memperlihatkan bagaimana sebuah ideologi agama, kasusnya sekte Calvinis, mempengaruhi etos kerja penganutnya. Dalam teologi Protestan, mendorong umatnya untuk melakukan aktivitas keduniawian atau tindakan yang rasional instrumental. Tokoh selanjutnya yaitu Emil Durkheim. Emil menilai bahwa solidaritas atau hubungan masyarakat antar manusia dalam tindakan ekonomi dibagi menjadi 2, yaitu mekanis dan organis. Mekanis adalah solidaritas yang diikat karena kesadaran kolektif pada masyarakat yang belum mengenal pembagian kerja atau masih secara tradisional, misalnya gotong royong, bekerja bareng-bareng atau bekerja secara bersama-sama. Selanjutnya organis. Organis adalah solidaritas yang mengikat masyarakat yang sudah kompleks dan teratur sehingga disatukan oleh saling ketergantungan antar anggota. Misalnya dalam sebuah organisasi sudah terdapat divisi-divisi tertentu yang membagi job desk-nya masing-masing. Dalam hal ini sebenarnya baik, dapat meningkatkan produktivitas dan kreativitas karena sudah sesuai dengan bidangnya masing-masing. Namun juga diyakini bahwa organis ini cepat atau lambat akan menghancurkan solidaritas antar
antar anggota tersebut, sehingga menciptakan anomi dan rendahnya solidaritas antar masyarakat termasuk kaum buruh. Anomi yang di sini menggambarkan situasi yang kabur antara yang baik dan yang benar, antara yang salah dan yang benar, sehingga norma dan nilai masyarakatnya juga menjadi kabur. Anomi bisa mengakibatkan stres di kalangan masyarakat dan meningkatkan angka bunuh diri. Lama-kelamaan akan melemahnya rasa solidaritas atau kebersamaan menjadi berkurang. Akibatnya kelas borjuis semakin berjaya dan kaum proletar semakin ditekan. Di sini kita kedepannya juga akan membahas mengenai sosiologi ekonomi kontemporer, di mana kaum kapitalis itu mempengaruhi konsumen agar terus mengkonsumsi produk-produk yang mereka tawarkan, membahas masalah-masalah proses produksi. Sementara kajian ekonomi sosiologi modern atau kontemporer yang membahas mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan konsumsi. Di sini juga akan membahas mengenai komodifikasi masyarakat, masyarakat konsumen, gaya hidup, budaya dan budaya konsumen, McDonaldisasi, hiperrealistis, dunia simulakra dan globalisasi. Komodifikasi yaitu sebuah proses untuk membuat barang atau makhluk yang sebenarnya bukan barang komoditi, bukan barang yang layak diperjualbelikan untuk mendapatkan keuntungan, namun dibuat menjadi barang atau makhluk yang bisa diperjualbelikan. Lalu masyarakat konsumen atau gaya hidup konsumen. Kita sebagai konsumen akan dicetak untuk menjadi masyarakat yang senang melakukan kegiatan konsumsi, menjadikan konsumsi sebagai sebuah gaya hidup atau tren konsumerisme. Selanjutnya, McDonaldisasi atau hiperrealitas, dunia yang dilebih-lebihkan melalui bantuan teknologi dan juga mengikuti globalisasi. Tokoh selanjutnya yaitu George Husserl. Ia berpendapat bahwa di era postmodern ini, kapitalisme menyusun kekuatan besar untuk melakukan penjajahan secara kultural atau dengan menghegemoni dan memanipulasi hasrat konsumen untuk mengkonsumsi barang sebanyak-banyaknya walau tidak membutuhkannya, dengan beberapa strategi. Yaitu yang pertama, memproduksi kartu kredit untuk mempermudah masyarakat mengkonsumsi barang atau membelanjakan uangnya lebih dari persediaan yang semestinya dikeluarkan. Strategi selanjutnya yaitu membangun banyak shopping mall. Banyak di kota-kota besar, shopping mall yang dibangun di sudut-sudut kota yang menjamur. Mall-mall ini tidak hanya menawarkan variasi produk, tapi juga menyediakan fasilitas yang menarik di dalam mall tersebut, memberikan kenyamanan di dalam mall tersebut agar konsumen membeli apa yang mereka inginkan. Kenyamanan tersebut berupa fasilitas maupun menyediakan fasilitas yang bersih, nyaman, bahkan indah di mall tersebut. Strategi yang ketiga yaitu membangun cyber mall atau mall digital, menyediakan pelayanan 24 jam untuk melakukan konsumsi, sehingga meningkatkan konsumsi masyarakat dan membelanjakan uangnya yang tidak semestinya dibelanjakan, misalnya ShopeePay, Lazada, Tokopedia, dan berbagai macamnya. Strategi yang keempat yaitu menawarkan berbagai katalog produk di berbagai platform digital untuk meningkatkan penjualan produk-produk mereka, misalnya periklanan. Ada sebuah teori yaitu teori Juggernaut dari Anton Giddens yang berisi bahwa ia menggambarkan kapitalis layaknya sebuah mesin yang kekuatannya sangat sulit untuk dikontrol, merambah ke semua lini kehidupan. Hampir seluruh aspek kehidupan kita sudah dijajah oleh kapitalisme, dalam gaya hidup, kesehatan, fashion, masalah sosial maupun agama. Dalam teori ini menjelaskan dahsyatnya kapitalisme, misalnya agama, penawaran umroh bersama public figure misalnya,
dengan biaya yang jauh lebih mahal. Maka seseorang yang mengikuti gaya hidup atau tertarik dengan produk tersebut, ia akan mengeluarkan dan akan membeli produk tersebut. Ada juga sebuah teori, yaitu teori Herbert Marcuse atau one dimensional man atau manusia dalam satu dimensi. Dalam hal ini adalah perbedaan suku dan kecantikan yang seakan-akan diseragamkan. Kalau cantik harus begini, harus begitu. Hal ini yang membuat kita sebagai konsumen akan mengikuti sebuah patokan atau tolak ukur kecantikan. Hal ini yang membuat mereka mudah menjual produknya, produk-produk yang sesuai dengan keinginan pasar. Dalam ranah masalah sosial, misalnya kemiskinan, bencana alam, kriminalitas, misalnya acara TV, berbagai acara TV yang mengundang penontonnya dalam sebuah acara, misalnya bedah rumah, jika aku menjadi, dimana kesannya menonjolkan kemiskinan atau kesedihan seseorang untuk mendapatkan keuntungannya. Selanjutnya yaitu gaya McDonaldisasi dari George Sizer, yang merupakan cara kerja yang menekan pada prinsip restoran cepat saji McDonald, yaitu prinsip efisiensi, di mana restoran yang dulu diminta untuk melayani konsumennya, sekarang konsumen dituntut atau diminta untuk melayani dirinya sendiri. Misalnya mengantre pesanan, memesan makanan, membayar di tempat, membawa makanan ke mejanya, lalu membuang sampahnya dan mengembalikan tempat makanannya, sehingga di sini akan menekan biaya pengeluaran, misalnya pengeluaran gaji karyawan. Selanjutnya hiperrealitas dari Jian, yaitu sebuah dunia yang melampaui realita, sebuah dunia yang bersifat artifisial atau supervisual yang tercipta lewat bantuan teknologi, simulasi, dan rekayasa pencitraan yang mengambil alih dunia realitas alamiah. Jadi dunia yang di luar rasional kita, misalnya iklan yang iklan sabun cuci muka yang sekali pakai bisa dapat langsung menggerakkan wajah misalnya. Hal itu termasuk terlalu melebih-lebihkan, atau jadi dapat ditarik sebuah kesimpulan, tindakan ekonomi masyarakat tidak selalu bersifat rasional kualitatif. Mereka lebih suka mengkonsumsi tanda atau merek daripada fungsi, yang didukung oleh media hiperrealisasi yang menampilkan merek tersebut, yang didukung oleh globalisasi, liberalisme, dan teknologi informasi. Dapat ditarik kesimpulan bahwa sosiologi ekonomi bukan selalu bersifat rasional, tapi juga dapat bersifat irasional, sehingga sosiologi di sini yang merupakan ilmu yang dapat menyimpulkan tindakan ekonomi masyarakat tersebut.